Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Halisa dengan NIM E1E1 19047. Saya dari kelompok 5 Praktikum Jaringan Komputer 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM E1E1 19009. Saya dari kelompok 5 Praktikum Jaringan Komputer 1. Perkenalkan, nama saya Winel Dwi Satrini, NIM S1E1 19084. Saya dari kelompok 5 Praktikum Jaringan Komputer 1. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul Bait Said dengan NIM E1E1 19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Billah, NIM E1E1 19046 dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu topologi, pengertian topologi star dan topologi tree, kelebihan dan kekurangan topologi star dan topologi tree, implementasi topologi star dan topologi tree, serta gambar dari topologi star dan topologi tree. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, langkah baiknya jika kita tahu lebih dahulu yaitu apa itu topologi jaringan dan jenis-jenisnya. Nah, baiklah langsung saja. Topologi itu menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain. Nah, dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada topologi fisik atau physical topologi, nah yaitu yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik. Nah, kemudian yang kedua ada topologi logik atau logical topologi, nah yaitu yang menunjukkan bagaimana suatu media tersebut itu diakses oleh host. Nah, pengaturan dari elemen-elemen jaringan memberikan beberapa topologi dasar yang kemudian mungkin dapat dikombinasikan untuk membentuk topologi-topologi yang lebih kompleks. Nah, sebenarnya pembagian tipe-tipe topologi dasar ini bermacam-macam, tetapi untuk memudahkan kita mengambil salah satu saja. Nah, tipe-tipe topologi yang paling dasar adalah yang pertama ada bus, yang kedua ada cincin atau ring, yang ketiga ada bintang atau star, yang keempat ada jala atau mesh, yang kelima ada pohon atau tree. Nah, jaringan yang kompleks dapat dibentuk sebagai gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan dasar. Materi selanjutnya yaitu topologi star. Topologi star ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau juga switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Biasanya, jaringan komputer yang mengimplementasikan topologi ini banyak digunakan pada lokasi yang memiliki jumlah komputer yang berkisar antara 15-30 komputer. Dan lokasi-lokasi tersebut itu biasanya adalah sekolah, warnet atau kantor. Yang terpenting dari jenis topologi star ini adalah kecepatan dan juga transfer rate dari paket data antar komputer yang akan menjadi lebih stabil apabila menggunakan jaringan komputer yang menggunakan implementasi topologi ini. Nah, untuk gambar atau model dari jenis topologi star ini bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan topologi star. Yang pertama itu kelebihan topologi star. Ada 4. Yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan yang tinggi dan tahap terhadap lalu lintas jaringan yang tinggi. Yang ketiga, pengurangan dan penambahan station mudah dilakukan. Keempat, akses kontrol terpusat dan memberikan kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan dalam pengelolaan jaringan. Kemudian kekurangan topologi star. Yang pertama itu jika node tengah mengalami kerusakan, maka saluran rangkaian akan berhenti. Yang kedua, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat dan boros pada pemakaian kabel. Dan yang ketiga, jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Dan yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan akan down. Baik, saya akan menyebutkan sekarang yaitu topologi tree.
Hal yang menyebabkan topologi ini dinamai sebagai topologi tree atau topologi pohon, yakni karena cara kerja serta karakteristik yang terdapat di dalamnya menyerupai pohon, di mana terdapat cabang sebagai penghubungnya. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antara sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana pada topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau tulang punggung. Di dalam dunia perbankan, jaringan komputer sangat berperan penting, seperti melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, pembayaran dengan menggunakan internet banking atau SMS banking, penarikan tunai melalui ATM. Hal ini sangat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus membuang waktu ke tempat atau bank. Berikut adalah gambar dari topologi tree. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Di sini yang pertama yaitu kelebihannya ada 3. Yang pertama yaitu mudah dikembangkan untuk menjadi jaringan luas. Yang kedua, manajemen data yang baik. Dan yang ketiga itu mudah mendeteksi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya itu kekurangannya secara umum juga ada 3. Yang pertama itu menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Yang kedua itu kinerja yang lambat. Dan yang ketiga, jika komputer pada tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer di bawahnya juga akan bermasalah. Seperti yang kita tahu, komputer tree itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Jadi apabila cabang pertama mengalami kerusakan, maka cabang di bawahnya juga akan bermasalah. Mungkin itu saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.